Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik ya. Pada kesempatan ini ya saya ingin berbagi ya guys ya, berbagi tentang pengalaman ya guys ya, tentang pengalaman di power ya guys ya, tentang pengalaman perakitan di power ya guys ya. Yang mana di sini banyak jenis power guys ya, banyak jenis power ya guys ya. Di sini banyak jenis power ya, tergolong power kelas AB ya. Mungkin saya di sini ingin berbagi ya guys ya, ingin berbagi ya tentang perakitan sebuah power guys ya, tentang perakitan sebuah power ya guys ya. Menurut pengalaman saya guys ya, menurut pengalaman saya, sebuah perakitan itu guys ya, yang harus kita pahami ya, kita harus mengenal dalam segi PCB ya guys ya, ataupun dalam segi power ya, power yang rencana mau kita rakit guys ya, ataupun rencana yang mau kita pasang ya guys. Jadi pada intinya bila mana merakit sebuah power guys ya, kita harus kita lihat dalam segi PCB nya guys ya. PCB yang kita gunakan itu PCB sejenis apa ya guys ya, ataupun tergolong dari power kelas apa ya guys ya. Itu menurut pengalaman saya guys ya. Yang mana di sini saya ingin berbagi guys ya tentang perakitan sebuah power guys ya. Yang mana di sini sudah selesai guys ya, power kelas AB ya. Yang mana power turbo ya guys ya. Power turbo 350 watt ya. Dan juga di sini ya power bootstrap dan juga power SOCL 504 dan juga power Eskimo ya guys ya. Yang perlu kita perhatikan guys ya dalam suatu perakitan ya guys ya. Pertama kita dalam segi power supply guys ya, ataupun dalam segi trapo ya guys ya. Jadi trapo ya guys ya, yang harus kita perhatikan dalam segi trapo ya. Jadi sebuah perakitan itu yang harus kita perhatikan dalam segi trapo. Yang pertama ya guys ya, karena trapo yang mendukung supaya daya yang dihasilkan power tersebut lebih bagus ya guys ya. Pertama yang kita harus perhatikan dalam segi ampere guys ya, dalam segi ampere trapo ya guys ya. Karena sebuah power ya, dia dibarengi dengan daya ampere ya. Semakin ampere besar ya, otomatis daya power supply ya untuk menyuplai ke sebuah power itu dia biar lebih maksimal guys ya. Ya seperti itu guys ya, itu menurut pengalaman saya. Pada intinya yang harus kita perhatikan trapo ya guys, ampere trapo ya. Semakin besarnya ampere, semakin yang dihasilkannya itu daya supply-nya itu semakin bagus ya guys ya. Itu menurut pengalaman saya guys ya. Ya pertama ya dalam segi trapo, daya ampernya ya harus besar ya guys ya. Dan juga dalam segi voltase ya guys ya, karena voltase juga sangat menentukan guys ya. Pertama dalam segi ampernya sebuah trapo dan juga voltasenya juga ya guys ya. Semakin besarnya voltase juga sangat menentukan juga guys ya. Seperti itu. Itu. Seperti itu guys ya. Karena sebuah perakitan itu sangat bertergantung dengan ampernya sebuah trapo ya guys ya. Itu yang pertama ya, intinya dari power supply ya guys ya. Seperti itu guys ya, pada intinya seperti itu ya. Mungkin di sini saya ingin berbagi ya guys ya, sedikit ya tentang pengalaman saya di perakitan sebuah power guys ya. Yang pertama ya ampere trapo ya harus kita perhatikan, dan voltasenya juga harus kita perhatikan ya. Itu ya guys ya. Karena untuk menyuplai
untuk menyuplai ke suatu power itu ya ditentukan dengan ampernya sebuah trafo ya guys ya. Biasanya seperti itu guys ya. Biasanya seperti itu. Yang kedua, dalam segi PCB ya guys ya. Dalam segi PCB ya. PCB ini kan banyak guys ya. Yang belum saya rakit ya, banyak ya. Jadi sebuah perakitan ya guys ya. Kalau menurut pengalaman saya guys ya, yang harus kita perhatikan itu dalam segi draper ya guys ya. Dalam segi draper ya. Dalam segi drapernya sebuah power ya guys ya. Karena draper ini sangat menentukan ya. Sangat menentukan untuk mendorongnya suatu keberagaman atau daya yang dihasilkan suatu power itu ya dibarengi dengan draper juga guys ya. Setelah dari draper ya langsung ke TR pinel ya guys ya. Seperti itu ya. Karena sebuahnya perakitannya, karena dalam segi draper juga harus diperhatikan guys ya. Ya seperti itu. Karena menurut pengalaman saya guys ya, karena drapernya ini ya, seandainya kita rubah, kita ganti, otomatis dayanya itu biar ibaratnya daya kapasitas itu biar lebih maksimal guys ya. Seperti itu. Biasa yang pernah saya alamin guys ya, saya merakit ya suatu power ya. Jadi suatu komponen power ya, semacam jenis power kelas AB ini guys ya. Jadi saya di sini draper yang saya rakit ini ya guys ya, semuanya saya rubah guys ya. Ya dalam segi SOCL 504 ataupun bootstrap ya kan, ataupun power sejenis power turbo ataupun jenis power kelas AB ya. Banyak sekali ya drapernya itu saya rubah guys ya. Ya karena supaya hasilnya itu biar lebih maksimal ya guys ya. Biasa seperti itu. Biasa seperti itu guys ya. Karena perakitan itu ya yang harus kita perhatikan dalam segi draper ya guys ya. Draper juga sangat mempengaruhi ya hasil suara ya. Hasil suara yang dihasilkan ya suatu power ya guys ya. Seperti itu ya. Yang pertama dalam segi power supply-nya, dalam segi ampernya, dan juga dalam segi komponen-komponennya juga, dan juga dalam segi TR pinel juga guys ya. Harus kita perhatikan ya guys ya. Seperti itu ya. Dan juga dibarengi juga dengan TR pinel ya guys ya. TR pinel ya, TR pinel. Jadi TR pinel yang kita pakai itu jenis TR pinel apa guys ya. Ya, tinggal kita menentukan voltase yang kita gunakan ya guys ya. Biasanya sejenis voltase yang kita gunakan ya. Seperti itu ya. Sejenis Sanken, Toshiba ya, MJL atau NJW ya. Masih banyak guys ya. TR pinel ya. Biasa seperti itu guys ya. Karena menurut pengalaman saya guys ya, suatu perakitan itu ya harus dibarengi dengan ampernya sebuah trafo. Karena trafo tersebut untuk menyuplai ya, menyuplai DC ataupun voltase yang dihasilkan si trafo itu menyuplai ke sebuah power ya guys ya. Biasanya seperti itu. Dan dibarengi juga dengan perubahan dalam segi draper ya guys ya. Dalam segi drapernya ini guys ya. Biasanya seperti itu ya. Karena pengalaman saya, setiap perakitan saya guys ya, karena draper ini pasti selalu saya rubah ya guys. Karena hasilnya supaya hasilnya itu biar lebih maksimal ya. Seperti itu guys ya. Seperti itu. Karena suatu perakitan ya harus dibarengi dengan daya voltasenya suatu power ataupun daya ampernya suatu trafo ya. Dan juga perubahan komponen ataupun draper ya, yang ada di komponen-komponen atau di PCB ya, yang rencana kita rakit guys ya. Seperti itu guys ya. Ya mungkin di sini saya bertujuan ingin berbagi guys ya, ingin berbagi sedikit tentang pengalaman ya di perakitan sebuah power ya guys ya. Perakitan sebuah power ya guys ya. Jadi di sini bukan bertujuan untuk menggurui atau mengajari ya guys ya,
Tapi di sini saya bertujuan untuk berbagi ya tentang pengalaman saya di perakitan sebuah power ya guys ya. Karena pertama yang harus kita perhatikan dalam segi ampernya sebuah trapo. Yang kedua, komponen-komponen atau driver-driver yang harus kita rubah ya. Seperti itu guys ya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian guys ya. Dan terima kasih ya. Nanti kita akan sambung kembali guys ya tentang perakitan-perakitan power-power yang lain ya guys. Karena di sini masih banyak power-power ya kelas GB, Montarbot masih banyak guys ya. Karena kondisinya barang-barangnya ataupun alat-alat komponennya masih di online ya guys ya. Mungkin kita akan sambung kembali ya pada video-video yang akan datang ya tentang perakitan-perakitan ya. Jangan lupa dukung channelnya Wawan Teknik ya guys ya. Like, komen, dan subscribe ya guys ya. Kurang lebihnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawan Teknik.